Alhamdulillah wa ba'd. Ayolah ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul ibil, al-ibilu izzun li ahliha. Bab unta adalah kemuliaan bagi pemiliknya. Haddatsana Ismail qal haddatsani Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ra'sul kufri nahwal masyriq wal fakhru wal khuyala'u fi ahli al khayl wal ibil al faddadina ahli al wabar was sakinatu fi ahli al ghanam. Telah menceritakan kepada kami Ismail, ia berkata telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok kekafiran ada di arah timur, kebanggaan dan kesombongan ada pada para pemilik kuda, unta yang berperangai kasar tinggal di pedalaman. Sedangkan kelembutan ada pada pemilik kambing. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Abu Hurairah. Di sini Rasulullah SAW memberikan kabar bahwasanya pokok kekafiran, puncak kekafiran ada di arah timur. Timur mana? Indonesia. Timur Madinah. Ya, timur Madinah berarti daerah mana? Kalau kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, daerah Persia sana, Iran sekarang ini. Karena disitulah muncul Majusi. Di sana ada apa? Orang-orang Majusi. Artinya di sini isyarat tentang bahwasanya orang-orang Majusi ini kekafirannya parah, pokoknya. So jelas ya, timur, bukan timur Indonesia ya, maksudnya timur Madinah ya. Kalau mau dibawa ujung-ujung ya bisa. Tapi asalnya maksud di sini timur sini, maksudnya timur Madinah. Jadi kata Nabi, pokok kekafiran, puncak kekafiran ada dari arah timur. Lalu kata Nabi, kebanggaan, membanggakan diri dan kesombongan ada pada pemilik kuda, unta yang berperangai kasar tinggal di pedalaman, tinggal di padang pasir. Maksudnya apa? Yang namanya sikap membanggakan diri, menyombongkan diri, biasanya ini banyak terjadi pada para pemilik kuda dan unta, bukan kambing. Kenapa itu? Karena kuda sama unta ini lambang kekuatan orang Arab. Orang Arab kalau dianggap orang kuat itu punya unta, punya kuda, puluhan, ratusan. Nah, ini kata Nabi ya. Jadi sikap membanggakan diri dan menyombongkan diri banyak terjadi pada para pemilik kuda, unta, al-faddadin, orang yang perangainya kasar, suka teriak-teriak dari pedalaman. Artinya rata-rata yang bersikap keras, ngomongnya keras ini orang-orang pedalaman, orang-orang padang pasir. Karena hidupnya itu cuacanya ekstrim, maka mempengaruhi gaya ngomong mereka. So jelas ya. Jadi Indonesia juga gitu kan. Ini orang gunung, orang pantai beda cara ngomongnya. Nah, kalau di timur tengah sana, orang yang perangainya keras, kasar itu orang-orang pedalaman, orang-orang yang tinggal di padang pasir, cuacanya sangat ekstrim, sangat panas. Kalau lagi panas, panas sekali. Kalau lagi dingin, dingin sekali. Nah, maka Nabi menyatakan di sini al-faddadin, yang rata-rata sombong dan suka membanggakan diri, pemilik kuda, unta yang tinggal di pedalaman dan berperangai kasar. Nah, lalu berikutnya kata Nabi, sedangkan ketenangan ini ada pada pemilik kambing. Jadi kalau pemilik kuda cenderungnya sombong, kalau pemilik kambing cenderungnya tenang, rendah hati. Ya, Bapak, ini tidak semuanya, artinya keumumannya begitu. Jadi nggak bisa satu persatu, pemilik kambing tawadhu, pemilik kuda sombong, enggak. Bisa jadi ada orang punya kuda tapi dia rendah hati. Tapi keumumannya kalau sudah punya kuda dan unta merasa hebat, merasa kaya. Sedangkan pemilik kambing menganggap biasa.
Insya Allah jelas ya makanannya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Ya, di antaranya pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, pertama yakni peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang arah timur Madinah, karena di sanalah muncul kekafiran yang parah. Kekafiran parah ini maksudnya apa? Kalau kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksudnya Majusi, orang-orang Majusi, para penyembah api ya. Nah, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, kemewahan, kekayaan dan kekuatan materi bisa mengantarkan pada kesombongan. Kekayaan dan kekuatan materi bisa mengantarkan pada kesombongan. Contohnya dalam hadis ini apa? Kuda dan unta. Para pemilik kuda dan unta ini biasanya cenderungnya sombong. Bahkan ada para ulama yang menafsirkan Al-Faddadin tadi itu bukan bersuara keras, tapi orang yang punya unta jumlahnya ratusan. Orang kalau udah punya unta jumlahnya banyak, cenderungnya sombong. Nah, ini faedah kedua ya. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, lingkungan dan pekerjaan bisa membentuk karakter seseorang. Lingkungan dan pekerjaan seseorang ini bisa membentuk karakternya. Kira-kira betul tidak? Pengaruh kan? Kalau lingkungannya cuacanya sejuk, orangnya ngomongnya pun lembut. Tapi kalau lingkungannya panas ekstrim, kalau lagi panas sekali, dingin sekali, cenderungnya orangnya kasar. Ini bisa kita lihat bahwa Pak, kalau kita ke Tanah Suci, kita bisa membedakan ini orang Madinah, orang Mekah nampak. Orang Madinah bawaannya lembut, pelan, karena cuacanya lebih normal lah. Tapi kalau Mekah orangnya cenderungnya sering teriak, keras. Nah, ini menunjukkan lingkungan bisa mempengaruhi karakter seorang. Begitu juga pekerjaan. Orang yang pekerjaannya suka teriak-teriak cenderung apa orangnya? Keras ya kan? Tapi kalau jarang teriak-teriak cenderung lembut. Ya, ini insya Allah bisa kita pahami yang seperti ini ya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, kelembutan dan ketenangan adalah sifat terpuji yang dianjurkan oleh Islam. Oh ya, terakhir terkait dengan hadis ini juga, keutamaan memelihara kambing. Karena kata Nabi, ketenangan ada pada para pemilik kambing. Orang yang memelihara kambing cenderung lebih tenang, lebih pembawaannya tidak tergesa-gesa dan semacamnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.